Namaku Aib. Aku merantau di Bandung sejak 2013 yang lalu. Hampir segala jenis pekerjaan pernah kujalani. Salah satunya adalah yang satu ini. Aku melamar sebagai admin dari divisi gudang di salah satu perusahaan di Bandung. Masuk di kantorku itu, orang-orangnya cukup ramah. Aku diajari berbagai hal yang membuatku betah kerja di sana. Apalagi dari pihak perusahaan menyediakan mes untuk karyawan yang merantau sepertiku. Itu sangat membantuku untuk menghemat. Bekerja di gudang artinya akan ada shift kerja. Aku yang telah terbiasa sama sekali tidak keberatan dengan shift seperti itu. Di sini, admin gudang masuk dalam 3 shift. Kebetulan, saat itu aku masuk di shift terakhir. Mulai dari jam 4 sore hingga jam 7 pagi. Saat aku datang, semua orang mulai sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Setelah aku melakukan absen dengan fingerprint di lantai 2, aku segera membantu Kang Iman mengepak beberapa bahan baku, serta menghitung sisa dari penjualan beberapa outlet hari itu. Dan Kang Iman pun mulai bertanya padaku, "Betah, Ip, kerja di sini?" "Betah tuh, Kang. Orang-orang di sini juga pada baik." "Oh iya, nanti kalau misalkan udah selesai absen midnight, terus ada apa-apa, jangan digubris ya." "Hah? Emang bakal ada apa gitu, Kang?" "Udah, nurut aja." "Penasaran, ada apaan sih emang, Kang?" "Ya kali di sini ada hantu gentayangan yang nyuri bahan baku buat outlet. Kan nggak mungkin." Lanjut. Begitu kataku. Bangunan tempat bekerja ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama berfungsi sebagai gudang, lantai kedua sebagai kantor administrasi. Bangunan ini terletak di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta. Jadi meski lewat tengah malam, kadang suara-suara dari kendaraan yang lewat masih dapat terdengar. Waktu pun berlalu, dan ketika itu kulihat sudah jam 1 pagi lewat 15 menit. Syukurlah aku selesai dengan pekerjaanku. Aku pun bergegas ke lantai 2 untuk absen. Memang setiap shift akan melakukan absen sebanyak 4 kali untuk menandakan saat masuk, istirahat, selesai istirahat dan absen pulang. Dan kini giliran waktuku istirahat. Sampai di lantai 2 aku pun mengabsen. Begitulah bunyi dari mesin absen yang kudengar, yang memecah keheningan di tengah malam. Aku bergegas turun kembali ke lantai bawah dan keluar dari kantorku itu. Kulihat beberapa rekanku sudah tertidur pulas di salah satu sudut beralaskan kasur lantai seadanya. Kang Iman juga terlihat tertidur di antara mereka. Hanya tinggal aku saja yang masih bangun. Dan nanti aku harus kembali bekerja saat subuh tiba.
Aku keluar sejenak, duduk di sekitar teras kantorku untuk sekedar mencari udara segar, melepas lelah dan meminum kopi. Dan tiba-tiba aku mendengar suara mesin absen berbunyi. Seperti baru saja ada orang yang mengabsen. Padahal jelas-jelas hanya aku sendiri orang terakhir yang absen. Apa jangan-jangan dari divisi pengiriman ya? Mungkin ada yang lupa absen sebelum midnight, terus masuk lewat kantor pintu belakang. Masa sih? Tak lama kemudian, lagi, ya, mesin absen itu berbunyi sekali lagi. Apa memang ada lebih dari satu orang yang belum absen hingga menekannya 2 kali? Penasaran, aku kembali masuk ke dalam kantor. Teman-temanku yang lain masih tidur di posisi yang sama. Aku coba menengok dari tangga bawah ke sela-sela lantai 2. Terlihat memang ada sepasang kaki berdiri dari sela-sela tangga itu. Kakinya kurus seperti kaki perempuan. Namun terlihat tidak memakai alas kaki. Aku lalu coba menaiki tangga menuju ke lantai 2. Belum sampai ke lantai 2, aku bisa melihat pintu ruangan lantai 2 itu seakan baru saja dibuka dan tertutup perlahan. Pintu ini terbuat dari kaca, jadi jika ada yang menekan absen atau masuk ke ruangan itu pasti terlihat dari luar. Aku pun mengintip-ngintip ke dalam ruangan di lantai 2 itu. Karena ruangannya cukup gelap, aku tidak bisa melihat jelas siapa. Namun memang di dalam ruangan lantai 2 itu, aku melihat seseorang sedang berdiri di depan mesin absen. Karena gelap jadi aku lihat hanya siluet saja. Seorang perempuan, ya, rambutnya panjang hingga hampir menutupi punggungnya. Siapa ya? Rambutnya panjang, perempuan. Gak mungkin dari divisi outlet jam segini. Aku sempat mengira perempuan itu dari divisi outlet. Tapi mengingat mereka seharusnya absen jam 11 malam tadi, ditambah mes untuk perempuan memang cukup jauh, aku rasa bukan. Saat aku mencoba terus perhatikan siapa perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu seperti menoleh ke arahku. Seakan-akan sadar bahwa sejak tadi aku mengintipnya. Dan dia mulai berjalan menuju pintu. Saat itu posisiku berada tak jauh dari pintu. Dan perempuan itu kini berdiri tepat di balik pintu kaca itu. Kini terlihat cukup jelas wajahnya. Seorang perempuan dengan rambut panjang hitam, matanya sayu, menatap ke arahku. Wajahnya asing bagiku.
Aku belum pernah melihat siapa perempuan itu. Namun dia tersenyum kepada aku. Aku pun membalas senyumannya. Awalnya tidak ada yang aneh. Namun ketika wanita itu berbalik badan kembali masuk ke ruangan. Astaga! Yang berbalik hanya badannya saja. Namun kepalanya masih melihat ke arahku. Aku tidak dapat bergerak melihat perempuan itu yang tiba-tiba melempar senyumannya ke arahku. Dengan kondisi kepalanya berbalik ke belakang dan badannya ke arah depan. Dia berjalan menjauh dengan kaku. Mulutnya menyeringai dan tertawa sangat menyeramkan. Kontan aku berteriak sekencang-kencangnya. Sampai tiba-tiba dari arah belakangku ada yang menepuk pundakku sangat kencang. Ip. Kunaon Ip, sadar Ip. Ini Kang Iman Ip. Setelah yang kulihat itu Kang Iman, aku pun mulai tenang. Kulihat lagi ke lantai 2, sosok perempuan itu sudah hilang. Semua orang dari divisi gudang terbangun karena teriakanku. Beberapa dari mereka hanya sekedar melihat lalu kembali tidur. Beberapa yang lain menghampiriku dan bertanya ada apa. Setelah aku ceritakan semuanya, hampir semua orang kecuali Kang Iman hanya pergi melanjutkan tidurnya, seolah itu hal yang biasa. Kang Iman pun lanjut berkata padaku bahwa dari awal dia sudah berpesan ketika sudah absen midnight, jika ada apa-apa jangan digubris. Begitu akibatnya. Barulah Kang Iman bercerita. Yang kulihat itu adalah sosok yang sering muncul di sana. Sebut saja dia Putri. Dulu dia adalah salah seorang karyawan yang meninggal gantung diri di sana hingga lehernya patah. Saat kejadian, dia menunggu anak-anak gudang pada jam istirahat. Dia pun naik ke lantai 2 dengan alasan untuk absen. Setelah terdengar suara absen, lalu tak lama dari itu, dia meloncat gantung diri dari tangga. Aku masih ketakutan. Melihat sendiri apa yang kulihat. Ini tanpa mendengar bahwa ada yang bunuh diri di kantorku itu. Namun mereka yang ada di sana sudah biasa dan selalu menghiraukan jika mendengar suara mesin absen berbunyi sendiri. Karena mereka tahu itu adalah sosok perempuan itu.